Cerita tragis di balik serial Upin dan Ipin. Benarkah Upin dan Ipin sebenarnya sudah meninggal dunia dan baru dibuat animasinya? Netizen ramai membagikan foto dan video makam Ipin dan Upin. Pada video itu memperlihatkan makam berwarna biru di Indonesia, tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah. Bagian batu nisannya tertulis nama Upin dan meninggal pada 6 Agustus 1995 dan Ipin wafat pada 2 April 1996. Dalam berita yang beredar, diceritakan keluarga Upin dan Ipin, termasuk Kak Ros, mengalami kecelakaan dalam perjalanan mengunjungi rumah sang nenek. Mereka tewas dalam kecelakaan tragis itu. Karena dalam cerita, Upin dan Ipin adalah saudara kembar yatim piatu yang tinggal bersama kakak perempuan bernama Kak Ros dan nenek yang dipanggil Opa. Mereka berempat tinggal di kampung Durian Runtuh, Malaysia. Orang tua Ipin dan Upin diceritakan sudah meninggal dunia. Sebab, di beberapa episodenya, Upin dan Ipin kerap mengunjungi makam orang tuanya untuk berziarah. Kisah inilah yang memicu rasa penasaran penonton, gengs. Apalagi, belum lama ini, kisah Upin dan Ipin viral diisukan dari kisah nyata. Bagaimana bisa makam Ipin dan Upin berada di Palu, Sulawesi Tengah? Apakah Upin dan Ipin berasal dari kisah nyata Indonesia? Mari kita ulas Upin dan Ipin sekarang. Dalam serial Upin dan Ipin bersekolah di TK Kasih Sayang Tadika Mesra bersama teman-temannya seperti Jarjit, Fizi, Meimei, serta Susanti yang berasal dari Jakarta. Upin dan Ipin tinggal bersama Kak Ros dan Mak Udah yang disebut Opa di kampung Durian Runtuh. Dalam deskripsi banyak kisah, kedua orang tua Ipin dan Upin diceritakan meninggal dunia sewaktu mereka bayi. Dari muncul penayangannya hingga sekarang, serial Upin dan Ipin selalu menjadi salah satu tontonan kartun yang dinikmati anak-anak. Serial ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Sekarang kita bedah tentang cerita dan kontroversi yang tengah marak ini, gengs. Mengenai kuburan Ipin dan Upin muncul di media sosial yang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Setelah ramai di media sosial tentang pemunculan video kuburan Ipin dan Upin ini, pihak Leskopak Production, perusahaan yang memproduksi tayangan Ipin dan Upin, menegaskan kisah tersebut hanya rekayasa dan tidak diangkat dari kisah nyata seperti yang sedang viral saat ini. Rumah produksi ini pun memberi klarifikasi terkait viralnya video tersebut. Semua cerita Upin dan Ipin adalah rekaan semata yang ditulis sepenuhnya oleh Leskopak Production. Mereka tidak diambil atau terinspirasi dari kisah siapapun yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Dan sejak populer di Indonesia, serial Upin dan Ipin memang sering menjadi sorotan. Tak cuma kisah hidupnya, penampilan anak kembar ini juga kerap dibicarakan loh, gengs. Lalu, kenapa Upin dan Ipin yatim piatu? Hal ini juga menjadi sorotan netizen. Bahkan salah satu di antaranya bertanya, kenapa Ipin dan Upin tidak ditampilkan sebagai satu keluarga yang utuh? Lagi-lagi, rumah produksi Leskopak Production yang membuat serial animasi asal Malaysia ini akhirnya angkat bicara melalui akun Twitter resminya. Mereka menjelaskan bahwa Upin dan Ipin dibuat yatim piatu karena rumah produksi tidak memiliki tenaga kerja yang cukup untuk membuat karakter yang baru. Setelah rumah produksi merilis pernyataan mengenai kuburan dan yatim piatu, masyarakat pun masih penasaran. Namun, kita mendapatkan informasi mengenai kuburan Upin dan Ipin yang viral itu. Nah, menurut warga setempat, Palu, Sulawesi Tengah ini, mereka yang tinggal di lokasi dekat kuburan mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang mereka dapat, makam tersebut merupakan makam adik dan kakak yang meninggal setelah dilahirkan yang belum sempat diberikan nama. Ini menurut Daeng Emil, warga setempat, gengs. Jadi sudah jelas ya, gengs? Lalu kenapa serial Upin dan Ipin botak atau plontos kepalanya? Rumah produksi ternyata memiliki alasan khusus terkait penampilan Upin dan Ipin ini. Ketika Upin dan Ipin musim 1 dihasilkan, pihak rumah produksi terpaksa memendekkan anggaran dan mempercepat proses pembuatannya. Ini dilansir dari Twitter resminya nih, gengs. Jika membuat rambut atau hair simulation, ketika itu terlalu memakan waktu, maka Upin dan Ipin dibuat botak, tetapi Upin ada sehelai rambutnya. Rupanya ini berkaitan dengan soal teknis pekerjaan animasinya, gengs. Kenapa nggak ada rambut? Karena kita nggak ada uang buat render, kita bikin botak saja, jauh lebih murah, kata Haji Burhanuddin MD Razi.
Sang kreator menjelaskan lebih detail tentang asal-muasal cerita ini saat 6 episode pertama Upin dan Ipin mengudara di TV9 Malaysia pada episode terakhir berdekatan dengan waktu Lebaran, sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan banyak animasi orang tua Upin dan Ipin. Kemudian mendekati Lebaran, cerita Upin dan Ipin dibuat mereka pergi ke pusara, maka sampai sekarang nggak ada bapak dan ibunya. Burhanuddin melanjutkan, untuk membuat karakter Opa saja membutuhkan detail tinggi serupa Disney. Dan mereka menambahkan, serial Upin dan Ipin merupakan proyek sampingan saja, gengs. Oleh karena kesuntukan waktu dan kekurangan tenaga kerja, jadi nggak ada watak baru yang dihasilkan. Mereka memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin anak yatim piatu. Jadi ya gengs, kenapa Upin dan Ipin yatim piatu berkepala pelontos adalah hal teknis, menyangkut dana, waktu, dan SDM yang belum memadai saat itu. Tentang kuburan juga, kita ingatkan lagi, kuburan itu adalah makam 2 orang anak yang meninggal setelah dilahirkan. Ada ilmu yang kita dapat dari cerita Upin dan Ipin ini. Bukan tentang ayam goreng, gengs. Serial Upin dan Ipin ini adalah proyek sampingan buat isi waktu yang kosong dan bahkan kekurangan SDM, tapi dikerjakan dengan fokus, serius, dan totalitas. Kita lihat sekarang, Upin dan Ipin ini kita katakan sukses. Jadi kuncinya adalah fokus, serius, dan totalitas kalau mau sukses. So, that's it, gengs. Tetap waras, fokus, dan logis ya, gengs.